Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang terhormat. Izinkan pada kesempatan ini menyampaikan informasi yang disampaikan atau dipaparkan oleh Kepala Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam kegiatan sosialisasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022. Saat ini ada banyak pertanyaan tentang penyelenggaraan kurikulum atau pelaksanaan kurikulum pada tahun pembelajaran baru nanti, yaitu tahun pembelajaran 2022-2023. Pertanyaan tersebut diantaranya, tahun pembelajaran baru 2022 akankah ganti kurikulum? Pertanyaan berikutnya antaranya, haruskah tahun pembelajaran baru 2022-2023 sekolah menggunakan kurikulum prototype? Bapak dan Ibu yang terhormat, paparan Kepala Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Dr. Zulkifli Anas MPD pada kegiatan sosialisasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 ini memberikan jawaban atas dua pertanyaan di atas. Paparan Kepala Pusat Kurikulum juga memberikan banyak informasi tentang konsep kurikulum dan tentang kurikulum saat ini. Semoga video ini yang diambil dari kegiatan sosialisasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini menguatkan bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2022. Selain itu, harapannya informasi ini juga informasi yang disampaikan melalui video yang sumbernya dari kegiatan sosialisasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini juga tersampaikan pada Bapak dan Ibu Guru yang tidak sempat mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Semoga informasi ini menambah pengetahuan dan wawasan, juga memberikan informasi sekaitan dengan kurikulum pada saat ini. Semoga informasi yang disampaikan ini menginspirasi dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari kita simak paparan dari Kepala Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Dr. Zulkifli Anas MPD berikut. Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, Sekolah Pendidikan Khusus se-Provinsi Banten, syukur alhamdulillah pada pagi ini di tengah-tengah kesibukan kita bisa bertemu di ruangan di ruangan maya ini suatu bukti bahwa sebetulnya di antara kita tidak pernah terpisah sebetulnya. Fisiknya saja yang terpisah, tapi komunikasi itu bisa tetap jalan. Dan alat teknologi ini sebetulnya hanya alat yang menghubungkan kita sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sunatullahnya menciptakan frekuensi, menciptakan gelombang, menciptakan ini, dan itu bisa dibaca oleh alat teknologi, sehingga pada saat secara fisik kita tidak bisa ketemu dan Allah mempertemukan kita di ruangan ini. Ini sebuah berkat. Jadi inilah yang perlu kita syukuri. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW
atas perjuangan beliau, keteladanan beliau membuktikan bahwa dunia pendidikan itu semakin ampuh di saat-saat situasi yang sulit. Jadi mungkin ya dengan pandemi ini mungkin berpengaruh pada ekonomi, berpengaruh kepada politik, berpengaruh pada kehidupan keseluruhan, dan seyogianya dia tidak akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan harusnya. Jika kita memahami betul apa hakikat dunia pendidikan. Yang kita tahu, Bapak Ibu, kalau saya selalu bertanya kepada Bapak Ibu guru, di manakah ruang kerja guru yang sesungguhnya? Atau di manakah ruang belajar yang sesungguhnya? Nah, selama ini kita menganggap ruang kerja guru itu ada di kelas, ruang belajar siswa itu ada di kelas. Nah, paradigma ini yang menyebabkan kita sering apa dengan makna pendidikan yang sesungguhnya. Sehingga kadang-kadang kita bisa mengabaikan anak hanya untuk mengejar target kurikulum tersampaikan. Nah, kenapa? Karena menurut kita, kalau anak tidak mendengarkan penjelasan guru di kelas, sepertinya belajar tidak terjadi. Nah, saya selalu mengingatkan teman-teman Bapak Ibu guru bahwa sebetulnya ruang kerja guru yang sesungguhnya itu ada di dalam alam pikiran, hati nurani, rasa, emosi, tarsa, dan raga siswa. Di situ ruang kerja guru sesungguhnya. Karena proses belajar itu terjadi di alam pikiran, hati nurani, rasa, emosi, tarsa, dan raga siswa. Artinya, kita perlu sadari secara mendalam, ya Bapak Ibu sudah renungkan, artinya kalau proses belajar itu terjadi di situ, dimanapun anak berada, apapun kondisinya, sepanjang jantungnya masih berdetak, nafasnya masih berjalan, nadinya masih berdenyut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu, ini menginspirasi kita untuk menemukan cara-cara terbaik bagaimana cara kita mendampingi anak dalam belajar. Karena sesungguhnya sekalipun anak tidak bertemu dengan guru, proses belajar itu bisa terjadi. Tinggal kita setting aja, atur aja pada saat ketemu dengan guru di kelas apa yang harus kita lakukan, dan pada saat anak di rumah apa yang dilakukan oleh anak, sehingga ada link antara apa aktivitas anak di rumah, keseharian di rumah dengan apa yang ada di dalam kurikulum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini gitu, sehingga masa pandemi ini sebetulnya masa-masa pembuktian. Tahun ajaran baru nanti tidak akan ada kurikulum baru pengganti kurikulum 2013 yang berlaku secara nasional. Karena kita belum mengganti kurikulum 2013. Ya. Nah, yang ada adalah nanti di awal Februari, minggu pertama Februari, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Menteri akan meluncurkan suatu kebijakan yang judul kebijakannya adalah pemulihan pembelajaran. Judulnya adalah pemulihan pembelajaran. Nah, ada juga yang bertanya, kenapa pemulihan Pak? Ada juga yang bertanya, kenapa pemulihan Pak? Emang kita sakit selama ini? Dan kita bisa melakukan refleksi panjang. Seperti tadi, begitu pandemi datang, anak tidak bisa datang ke sekolah, dan guru tidak bisa datang ke sekolah, guru dan tiba-tiba menjadi panik. Kemudian ada alat teknologi yang membantu kita supaya kita bisa bertemu dengan murid kita. Nah, apa yang terjadi? Kebiasaan pembelajaran yang selama ini, kebiasaan pembelajaran yang selama ini pasar adalah bla 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 sampai akhir. Anak duduk dengan setia mendengarkan.
anak kemudian yang sama, yang sama, sumber kelihatannya yang sama, biasanya yang sama, metodenya yang sama, alat penilaiannya pun sama, semua alat penilaiannya pun sama. Itu hubungan saya masuk, lalu saya masuk ke kelas, rupanya kata guru masuk, anak-anak kita sekarang belajar tentang kota Malang. Malang itu pada saat ini dibukalah peta Malang, kondisi alam Malang seperti itu, kondisi tanam apa semuanya kegiatan masyarakat dan sebagainya itu. Nah, anak pagi itu belajar tentang Malang. Lalu saya tanya, Bu, anak kenapa anak belajar tentang Malang? Kan anak ini di Sumatera. Ini, ya kan begini Pak di bukunya. Sehingga pagi itu anak mengupas tentang kota Malang, dan geografinya, mata pencarian dan sebagainya. Nah, menurut saya bilang kepada Bu, contoh kasus kecil saja. Nah, saya bilang kalau kita betul-betul paham kompetensinya, bahwa kompetensinya bunyi adalah hubungan antara kondisi alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat, tentu yang akan kita buka petanya adalah peta daerah setempat, kegiatan masyarakat setempat. Nah, standar kompetensi yang akan dikembangkan adalah bagaimana anak membaca peta, bagaimana anak menggunakan skala, bagaimana anak menggunakan ciri masyarakat setempat, bagaimana anak melakukan pengumpulan data tentang kegiatan masyarakat setempat. Kompetensinya itu sebetulnya. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau kasus seperti ini terjadi seragam dari Aceh sampai Papua. Sehingga sebetulnya sesungguhnya anak yang datang ke sekolah itu tiap hari belajar mendengarkan ceramah guru, belajar menghafal buku, belajar menyelesaikan soal, belajar menyelesaikan. Iya betul, tetapi sesungguhnya dia perlu menggunakan secara maksimal logika, nalar, pikiran dan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Sehingga ketika ini berlangsung bertahun-tahun kondisi seperti ini dengan seragamnya kurikulum, dengan seragamnya format NPP, dengan seragamnya semua, dengan seragamnya proses pembelajaran yang ada, itu membuat si anak kehilangan kesempatan untuk mengenal keberagaman antara mereka dan kehilangan kesempatan untuk mengenal potensi dirinya, dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Sehingga kita dapati anak-anak kita sekarang itu kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, logika nalarnya, kemampuannya berada di bawah rata-rata. Nilainya boleh tinggi sampai 10 semua mata pelajaran karena dia jago menghafal, jago itu boleh, tetapi yang jadi persoalan adalah dia menjadi tidak berdaya ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan, dan begitu tamat sekolah dengan nilai ijazah yang tinggi, dia hanya satu, melamar menjadi pekerja. Nah, ini sebuah handicap, sebuah kealpaan kita untuk mengembangkan sumber daya manusia itu dengan sesungguhnya. Dan kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengenal produk gagal. Semua manusia, semua individu, setiap manusia yang lahir itu telah diperhitungkan dengan matang untuk apa dia dilahirkan, dan kepada mereka diberikan kompetensi ini yang menjadi fitrah dia. Sehingga setiap anak itu hadir dengan segala perbedaannya, dan setiap anak menempati satu ruang. Dan tidak ada satu ruang pun yang ditempati oleh dua anak yang berbeda seperti planet. Ya, planet itu orbitnya itu hanya dia, dan tidak ada satu orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda. Kenapa? Karena kalau itu terjadi akan terjadi berantem, beradu dia. Nah, ketika semua itu bergerak di orbitnya masing-masing, terjadilah keseimbangan, terjadilah keharmonisan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan manusia ini.
Nah, apa yang terjadi selama ini bertahun-tahun, dari 20 anak, dari 30 anak satu kelas, juaranya hanya satu. Kenapa juaranya satu? Karena kriteria yang digunakan untuk menilai kemampuannya itu hanya satu kriteria, dan jalan yang kita buatkan untuk anaknya sediakan untuk anak itu untuk mencapai tujuan itu juga satu jalan, satu cara, satu temuan. Sehingga cara yang seperti itu hanya menguntungkan satu anak, yang lainnya tertinggal. Dan seringkali dengan kita meranking anak-anak itu, yang kita anggap anak hebat, anak unggul itu hanya anak ranking 1 sampai 10. Yang sampai lainnya tidak. Nah, itu artinya apa? Itu sama dengan kita mengatakan begini, ya Tuhan, dari 20 anak yang Engkau kirimkan di kelas ini, hanya 10 yang bermutu di mata kami manusia yang menilai ciptaanmu. Dan menurut ilmu mendidik kami, anak-anak yang kami anggap unggul ini yang kami layani dengan baik, yang lain kita tinggalkan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, nah ini satu apa ya, satu paradigma, satu mindset, satu kebiasaan kita yang kita bertahun-tahun yang membuat si anak itu tidak menemukan jati dirinya, dia kehilangan jati dirinya. Nah, inilah yang disebut dengan learning loss yang berkepanjangan. Dan kita baru menyadari kondisi ini terjadi setelah pandemi. Nah, belum lagi Bapak Ibu, kalau ditanya Bapak Ibu guru, apa yang terlintas pertama kali di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata kurikulum? Yang pertama kali, jadi yang kedua saja. Apa jawabannya Bapak Ibu? Bapak Ibu setuju? Dan jawabannya, saya punya jawaban dari Sabang sampai Merauke. Jawabannya adalah kurikulum itu ribet, kurikulum itu rumit, kurikulum selalu berubah-ubah, kurikulum itu membuat akses, dan yang terakhir itu jawabannya yang paling hebat, kurikulum itu membuat otak error. Nah, kita berbagi bicara tentang wujudnya administrasi yang seragam, dari format MPP yang seragam, harus ada kata-kata literasi, harus ada kata-kata karakter, harus ada itu dan format itu. Dan ketika kita telah mengikuti format itu dan sesuai seperti apa yang diinginkan oleh kita, Bapak Ibu, kita menganggap itu sudah selesai. Tidak. Kita sangat peduli dengan format itu, kita sangat peduli dengan itu, tetapi kita mengabaikan anak. Nah, kondisi-kondisi seperti ini harus segera kita akhiri. Apalagi keluhan para Bapak Ibu guru adalah materi kita itu terlalu padat, terlalu banyak. Betul nggak Bapak Ibu terdiri dari mengajar tuntasnya kurikulum karena waktu yang terbatas? Ada 20 KD, ada 30 KD satu semester, kemudian ada waktu hanya 18 minggu, kemudian dibagilah 20 KD itu ke 18 minggu, akhirnya uber-uberan Bapak Ibu untuk menuntaskan kompetensi. Dan ketika kita sudah menuntaskan materi kurikulum, kita sudah merasa tugas kita selesai. Nah, apa yang terjadi ketika anak belajar di kelas 10 itu tentang fungsi eksponen atau kuadrat atau apa di matematika, sementara dia sendiri belum bisa melakukan penjumlahan 2 digit, 3 digit, 4 digit, belum bisa. Banyak prinsip-prinsip dari matematika yang dibawa itu tidak tuntas pemahamannya, tidak tuntas penguasaannya ketika di SMP, dan ini kasus ini terjadi. Tapi karena di dalam kurikulum di SMA itu bunyinya adalah minggu pertama itu belajar tentang pangkat atau fungsi eksponen dan sebagainya, itu jawabannya itu karena itu di minggu pertama itu harus disampaikan kepada siswa, maka guru bergeraknya dari apa yang dituliskan dari kurikulum itu, dan anak harus mengikuti. Bayangkan kalau anak itu dalam posisi seperti tadi, dan pertanyaannya, karena waktu terbatas, guru sampai tuntas menyampaikan apa itu fungsi eksponen, apa itu dan sebagainya, sementara anak itu kemampuannya di bawah banget, dia belum menguasai yang prasyarat untuk itu. Begitu dulu selesai menyampaikan materi itu, pertanyaannya, apakah si anak paham dan mengerti dan bisa menggunakan itu dalam kehidupan? Jawabannya tidak. Tapi minggu depan guru sudah pindah ke KD berikut. Kenapa? Karena kalau tidak pindah ke KD berikut,
sudah diatur mengajukan target kurikulum. Nah, contoh sederhana lagi, misalnya kayak seperti yang kemarin saya contohkan di SD, ini sederhana sekali itu. Kalau minggu itu di dalam kurikulum itu bicara tentang perkalian, guru akan mengajarkan tentang perkalian. Tapi ternyata anak belum mengenal lambang bilangan, apa itu bilangan, apa itu lambang bilangan, penjumlahan itu bisa. Tapi karena target kurikulum itu kita harus tetap mengajar target kurikulum sampai habis. Apa yang terjadi di anak? Dan ketika diuji anak, dia tidak mampu menyelesaikan soal perkalian itu, dia dapat nilai rendah, dapat nilai rendah, lalu dikatakan bodoh, dan pada saatnya nanti di akhir tahun, dia terpaksa tinggal kelas. Nah, ini kondisi yang selama ini terjadi. Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tidak akan menyalahkan guru, tidak menyalahkan pengawas, tidak menyalahkan siapa-siapa. Satu hal yang penting kita lihat adalah kita harus punya kesadaran penuh sekarang bahwa kita harus berubah dari cara-cara seperti ini. Kenapa? Inilah cikal bakal learning loss yang kita memperjuangkan akhir ini. Lalu kondisi ini diperparah dengan masa pandemi. Dan kita baru sadar ternyata selama ini kita itu berdiri-diri menyampaikan materi, kurikulum kita terlalu padat materinya, kemudian pembelajaran kita terlalu terikat dengan ketentuan yang seragam dari pusat, kemudian guru tidak leluasa mengatur metode pembelajaran, guru tidak bisa memaafkan waktu pembelajaran yang untuk mendampingi anak. Kenapa? Sudah apa namanya, sudah waktunya sudah habis untuk menyampaikan materi. Jadi tidak sempat untuk memperhatikan anak pada individu-individu. Ini gejala pada umumnya. Sehingga yang terdampingi dengan baik hanya sebagian kecil anak. Seperti anak unggul tadi. Ya, hanya sebagian kecil anak. Sebagian besar anak tidak tertinggalkan. Nah, situasi seperti ini, Bapak Ibu, inilah yang harus kita atasi, kita akhiri. Itu yang disebut dengan pemulihan pembelajaran, learning loss. Nah, learning loss ini, Bapak Ibu, dilakukan pertama kalinya adalah dengan menyederhanakan kurikulum, merampingkan kurikulum, fokus kepada materi-materi esensial, dan itu yang dilakukan pada saat awal-awal kita pandemi yang disebut dengan kurikulum di masa darurat. Materi-materi esensialnya dipilih, kemudian guru di situ dikatakan tidak lagi dituntut untuk menuntaskan materi, tapi lebih fokus kepada pendampingan anak agar anak bisa belajar dengan baik. Dengan dikuranginya materi yang tidak esensial, sehingga tinggal sedikit kompetensinya, harapannya guru punya waktu yang cukup untuk mendampingi anak belajar, sehingga anak lebih paham, lebih mendalam. Nah, selama dalam masa darurat dengan cara seperti ini ternyata terjadi peningkatan mitigasi learning loss itu, terjadi peningkatan kemampuan anak. Nah, pengalaman ini ditindaklanjuti dengan menyusun kurikulum produktif. Pengalaman penyederhanaan kurikulum ini, kemudian pengurangan itu, jadi kurikulum darurat itu betul-betul kurikulum 2013 yang kita seleksi materi esensial, kemudian kita berikan kewenangan, kewawasan kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajaran yang bervariasi. Nah, terjadi perubahan proses pembelajaran, terjadi peningkatan itu. Nah, pengalaman itu ditindaklanjuti dengan mengembangkan kurikulum produktif dengan mengubah beberapa cara tujuan pembelajaran yang sedikit, mengubah settingnya saja sebetulnya. Kalau tadinya KD itu sudah diatur mulai dari KD per tahun, kemudian per semester, dan KD per pertemuan, itu sudah ditetapkan secara utuh dari pemerintah dan guru tinggal melaksanakan. Nah, di kurikulum produktif
KDKD itu diterjemahkan sebagai tujuan pembelajaran yang disebut dengan capaian pembelajaran. Dan capaian kompetensi yang kita kejar itu bukan tuntasnya materi disampaikan oleh guru, tapi capaian pembelajaran anak. Nah, capaian pembelajaran anak ini tidak disusun per tahun, tidak disusun apalagi per minggu, apalagi tapi disusunnya per 2 tahun, dan saya yang di kelas 10 yang 1 tahun, karena itu dianggap umum. Dan itu sama per 2 tahun. Itu untuk apa? Agar sekolah, agar guru bisa leluasa mengatur dan kejadian misalnya seperti ini. Ternyata si anak itu belum bisa pertanian, dia harus menguasai dulu ada bilangan dan sebagainya. Nah, itu harus di setting, dikelola oleh sekolah dan waktunya bisa fleksibel. Dan di kurikulum prototip ini juga pembagian alokasi waktu dalam struktur kurikulum tidak lagi per minggu, tapi per tahun. Ya. Misal bahasa Indonesia misalnya, kalau selama ini 4 jam sehari, 4 jam seminggu, dan kalau ada 36 minggu atau 18 minggu satu semester, 18 kali 4 itu 4 jam ya, atau 36 kali 4 kalau 1 tahun. Nah, kalau 1 semester kan 18, ini kalau 1 tahun. Nah, ini kita tetapkan 1 tahun. Jadi kalau 4 jam per minggu selama ini 4 kali 36, 4 kali 36 berapa? 144. Nah, 144 itu yang kita alokasikan untuk bahasa Indonesia. Tapi dari 144 itu nanti 20% sampai 30% diambil untuk project. Nah, sehingga alokasi waktu untuk belajar bahasa Indonesia secara langsung belajar bahasa Indonesia itu menjadi rata-rata 3 jam per minggu kali 36 jadi 108. Nah, yang 1 jamnya dipakai untuk proyek. Proyek ini tidak per bidang studi. Proyek ini melibatkan berbagai bidang studi. Pembelajaran proyek selama ini memang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah, tapi itu di luar struktur kurikulum. Sehingga menambah jam belajar guru, kan? Nah, jam belajar beban belajar anak juga menambah. Nah, sekarang proyek ini menjadi bagian dari struktur kurikulum. Nah, jadi itu kurikulum prototip. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, dalam semester baru nanti, tahun ajaran baru nanti, 2022, bulan Juli nanti, tidak ada kurikulum nasional, kurikulum baru nasional yang berlaku secara nasional. Tidak ada kurikulum baru yang berlaku secara nasional. Yang ada 3 kurikulum saat ini yang berlaku. 1, kurikulum 2015 secara utuh. 2, kurikulum di masa darurat yang sudah di kurikulum 2013 yang sudah ditampilkan. 3, kurikulum prototip yang kita sebut kurikulum prototip yang saat ini diimplementasikan secara terbatas di sekolah-sekolah penggerak atau SMKPK dan SMK-nya. Nah, 3 kurikulum ini yang berlaku. Nah, nanti dalam rangka pemulihan pembelajaran, pemerintah itu menambah 1 pilihan lagi bagi satuan pendidikan. Sekarang ada 3 pilihan kan. Sekolah tetap setia dengan yang lama, setia dengan kurikulum 2013 karena baru akrab, baru senang-senangnya, baru ini silakan. Yang kedua, sekolah yang mulai terpincuk dengan sekolah kurikulum di masa darurat juga silakan. Yang ketiga, sekolah mulai memilih sekolah kurikulum prototip yang berlaku saat ini di satuan pendidikan penggerak, silakan pilih. Kalau dulu untuk menjadi sekolah penggerak itu melakukan seleksi itu bukan menjadi sekolah yang terbaik, bahkan sekolah-sekolah yang di pinggiran turun kita ikutkan. Nah, untuk mulai tahun ajaran baru nanti itu tidak ada seleksi, silakan sekolah yang berminat silakan memilih dengan catatan pahami dulu, baru ditetapkan akan menggunakan itu, kemudian baru mengimplementasikan pilihan. Atau bagi sekolah-sekolah yang sudah PD
secara mandiri dengan mengacu ke kurikulum K13 boleh, ke darurat boleh, kemudian ke kurikulum prototip boleh. Silakan. Jadi, nah Bapak Ibu, berarti nanti pada saat pemerintah itu Pak Menteri itu melaunching di awal Februari, itu yang dilaunching adalah kebijakan tentang pemulihan belajar dengan mengasih 4 opsi kepada satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum. Satuan pendidikan silakan pilih, tidak ada yang salah. Lanjut dengan 13 silakan. Dengan kurikulum darurat silakan. Mau mencoba kurikulum prototip, oke. Nah, atau secara mandiri. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kenapa kalau memang kurikulum prototip itu bagus, kenapa tidak harus diwajibkan saja? Dan supaya ini seragam. Itu yang jadi persoalan. Kenapa? Kalau diwajibkan selama ini Bapak Ibu kita tahu akibatnya adalah sekolah menjalankan kurikulum itu karena kewajiban sepanjang tangan pemerintah. Sehingga rasa memiliki ownership-nya itu sedikit sekali. Kalau ada apa-apa kan alasannya kami sudah menjalankan pemerintah. Akhirnya seragam lagi. Nah, Bapak Ibu, nanti kebijakan tentang kurikulum nasional apa yang mau dipakai diterapkan itu setelah 2 tahun ke depan di tahun 2024, yaitu hasil dari pengembangan kurikulum prototip ini yang telah diterapkan secara terbatas di sekolah-sekolah tertentu, dan proses penerapan secara terbatas sekolah penggerak dan sekolah-sekolah yang berminat tadi itu dijadikan input bagi kita untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum itu. Nah, artinya kalau Bapak Ibu itu mendaftar nanti untuk menerapkan kurikulum prototip ini, berarti Bapak Ibu ikut menjadi pengembang kurikulum selama 2 tahun ke depan. Kalau selama ini kurikulum itu dikembangkan oleh tim secara khusus, kemudian sudah ditetapkan, kemudian sudah ditandatangani oleh Menteri, besoknya siap tidak siap, suka tidak suka, dan paham tidak paham, sekolah harus melaksanakan. Kita tidak ingin melakukan hal semacam itu lagi. Kita ingin memberikan kesempatan kepada sekolah untuk memahami dulu, kemudian memilih, menetapkan dan sebagainya. Sehingga begitu diterapkan, betul-betul sekolah itu memiliki kurikulum kita. Ini adalah cara kita untuk melayani anak. Dan kita tahu Bapak Ibu, yang namanya dokumen kurikulum yang tertulis dalam dokumen kurikulum itu kan benda mati, yang tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Sudah tertulis ya begitu saja, tidak akan berubah dia karena dia benda mati. Nah, itu ditetapkan Bapak Ibu, sebetulnya dia itu sudah ditinggalkan oleh kehidupan, ya kan? Makanya Bapak Ibu, kurikulum itu begitu ditetapkan dalam permen itu kita baca 10 kali, sekarang kita terbitkan, kita baca kurikulum itu begitu ditetapkan dalam permen, baca 10 kali, kemudian dia tetap itu aja yang tertulis di situ. Sementara anak dari waktu ke waktu berubah. Anak yang kita temui sekarang bukan anak yang 5 menit yang lalu. Cara berpikirnya sudah berkembang, cara berpikirnya sudah ini. Dan apa jadinya? Kalau kita terpaku kepada satu dokumen kurikulum itu mengajarkan kepada anak, sementara dia akan mempersiapkan dirinya untuk hidup ke depan. Makanya sebetulnya kurikulum itu harus dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Ya kita yang menghidupkan. Kalau orang sekarang ini banyak yang mengatakan memproses bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, ganti itu dan sebagainya. Sebab itu tidak perlu dipersoalkan. Kenapa? Yang harusnya yang kita bikin adalah ganti anak, ganti kurikulum. Kenapa? Karena dia itu anak, katakanlah ya, anak yang tahun ini dengan tahun yang lalu itu berbeda pola pikirnya, sementara kurikulumnya tetap itu aja. Nah, jadi sekali lagi saya katakan Bapak Ibu bahwa ini bukan kebijakan pemberlakuan kurikulum baru secara nasional, bukan. Supaya Bapak Ibu jangan panik. Ganti lagi. Jadi bilang, kalau seandainya gaji kita diganti tiap bulan makin lama makin baik makin banyak, itu senang apa tidak? Senang. Berarti kita bukan anti perubahan sebetulnya. Kita anti ribet, kita anti panik, kita anti
apa namanya itu ideal tuh apa namanya. Nah kalau begitu Bapak Ibu, pemerintah sekarang supaya tidak ribet lagi, nah materinya dikurangi, fokus pada materi esensial, kemudian apa namanya administrasinya itu lebih disederhanakan, penilaian itu merupakan hak satuan pendidikan, silakan Bapak Ibu melakukannya, kemudian dan seterusnya, dan banyak ruang-ruang yang apa namanya yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan untuk berkreasi dan inovasi, dan kita memberikan ruang itu seluas-luasnya. Baik, sebelum saya diakhiri nanti mohon maaf karena saya jam 4.5 saya harus rapat tentang persiapan ini, kebijakan kita di awal mulai nanti Pak Iwan yang akan lebih menjelaskan secara teknis pelaksananya, dan Bapak Ibu SMP itu adalah Dikbudnya daerah. Jadi kami segala sesuatunya kami berkoordinasi dengan SMP, dan informasi-informasi itu akan kami berkoordinasi dengan SMP. Sehingga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya yang diperlukan jawabannya dan sebagainya bisa berkoordinasi dengan SMP. Kalau boleh saya share apa namanya file ya Bapak Ibu sebelum saya akhiri, dan mudah-mudahan Bapak Ibu apa namanya tidak panik ya dengan adanya isu-isu yang beredar. Bapak Ibu ya kan seperti macam-macam ya. Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Sudah Pak Sekretaris sudah kelihatan? Sudah ya, sudah Pak. Oke, baik. Oke, ini filenya ini masih akan ada perubahan. Kemarin yang kita tampilkan di LPMP, ini filenya, tapi masih ada perubahan. Hari ini masih ada rapat untuk memfinalkannya. Kemudian Bapak Ibu nanti segera apa namanya ini, tapi ini sekedar pengetahuan awal aja. Ini proses sosialisasi katakan itu, dan saya berharap nanti ke depan kita akan sering-sering bertemu Bapak Ibu. Kenapa? Ini saya jadi terngiang-ngiang ini omongan Pak Kadis waktu kita ketemu di PMP. Pak Kadis setelah saya informasikan bahwa saya orang Banten, saya tinggal di Cikupa, di Cikaraya, rumah saya di situ. Pak Kadis bilang, masa Bapak orang Banten membina sekolah-sekolah tempat lain, daerah lain, sementara Banten tinggal gitu kan. Jadi akhirnya saya Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu, mulai sekarang kita kalau Bapak Ibu berkenan kita sering-sering ketemu ya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan ya. Jadi ini kurikulum prototip ini sementara namanya kurikulum prototip, mungkin kurikulumnya namanya bisa kurikulum merdeka atau kurikulum yang lain. Tapi kita sedang memutuskan apa kurikulumnya, karena prototip ini mungkin agak aneh gitu kan, nanti akan kita cari. Yang jelas ini sama dengan kurikulum paradigma baru yang diimplementasikan di sekolah-sekolah penggerak yang selama ini. Jadi itu tidak berbeda, itu hanya sebutannya aja. Nah, ini Bapak Ibu, di sini dikatakan kurikulum prototip diberikan sebagai opsi tambahan. Nah, kalau opsi tambahan berarti tidak ada opsi yang lain. Opsi yang lain apa? Kurikulum 13 atau kurikulum masa darurat. Nah, opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2 tahun, 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan kurikulum baru, dan bukan Bapak Ibu tidak harus melaksanakannya dulu. Bapak Ibu perlu mempelajari dulu, memahami dulu. Nah, sehingga saat ini ya Bapak Ibu, lini masanya sebelum pra pandemi kita menggunakan kurikulum 2013. Di masa pandemi kita mengenal kurikulum di masa darurat. Nah, dua-duanya berlaku, sah, silakan. Kemudian di masa pandemi lagi, kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototip di sekolah penggerak dan SMA PK. Nah, berarti ada 3 nih, kan? Ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat, silakan.
ada kurikulum yang diprototip di sekolah-sekolah penggerak dan SMK PK. Nah, tahun 2022 sampai 2004 masa pemulihan itu kurikulum berlaku adalah kurikulum 2013 secara utuh. Bagi Bapak Ibu yang setia dengan yang lama, silakan lanjut. Kalau Bapak Ibu sudah mulai berpaling ke kurikulum darurat, juga silakan lanjut. Atau ini yang penting Bapak Ibu sebelum menerapkannya harus mendaftar dulu. Kenapa? Karena kita harus tahu untuk pendataan siapa sekolah-sekolah mana saja, satuan pendidikan mana saja yang menggunakan kurikulum prototip untuk pembinaan dan selanjutnya. Kemudian nanti di 2024 penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Nah, tiga opsi ini ditambah lagi satu dengan kurikulum yang dikembangkan, disederhanakan secara mandiri. Dan itu Bapak Ibu bagaimana teknisnya dan sebagainya. Dan Bapak Ibu yang kami sarankan, jangan menunggu petunjuk dulu baru kita action. Jangan. Kenapa? Kalau menunggu petunjuk dulu, Bapak Ibu nanti akan memerangkap kita lagi untuk seragam. Kami sedapat mungkin kami tidak mengeluarkan petunjuk. Kalau ada panduan itu inspirasi. Dan kami akan mengeluarkan mungkin model-model yang beragam-ragam. Tidak boleh lagi satu model dari kurikulum itu nanti. Beragam-ragam. Nah, kalau kurikulum itu bisa menawarkan 4 model, misalnya tentang penyelenggaraan seperti apa, Bapak Ibu tentang kurikulum di satuan pendidikan itu seperti apa. Kalau ada 4 model, kan, tentu Bapak Ibu bilang kalau pusat kurikulum sudah ketemu 4 model, berarti ada model kelima. Model kelima itu yang kami punya, yang kami kembangkan, yang sesuai dengan potensi kami, sesuai dengan potensi-potensi anak kami, yang sesuai bagaimana kami melayani anak-anak kami. Kan? Jadi kami akan perkaya model yang dibuat oleh pusat kurikulum itu dengan model yang kami kembangkan. Kan? Nah, jadi ini betul-betul mengajak satuan pendidikan untuk merasa memiliki kurikulum itu. Yang ditetapkan oleh pemerintah hanya tadi standar kompetensi lulusan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian capaian-capaian pembelajaran, kemudian itu, dan silakan Bapak Ibu menganalisis semua itu, menganalisis kurikulum 2013, analisis kurikulum pandemi, analisis kurikulum prototip, kemudian Bapak Ibu mencoba meramu dan dari semua itu secara mandiri, kemudian kita ambil semua yang positifnya, yang bagusnya yang itu, kemudian kita rancang. Dan peluang untuk itu tuh ada, gitu ya. Kita buka. Karena kita masa 2 tahun ini adalah masa pengembangan. Dan mudah-mudahan dengan cara itu nanti kita akan menemukan formula baru tentang kurikulum di masa depan untuk Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin sedikit saja. Nah, kurikulum prototip itu melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Orientasi holistik, berbasis kompetensi, kontekstualisasi, dan personalisasi. Holistik itu artinya apa, Bapak Ibu? Ketika pelajaran itu tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga sebagai alat penguatan karakter. Ketika kita belajarkan urutan bilangan kepada anak kelas 1 SD, sebetulnya kita sedang menguatkan karakter anak bahwa hidup itu teratur, disiplin, dan harus antri kalau itu dari 1, 2, 3, 4. Jadi ada pesan itunya sebetulnya. Kalau belajar pengurangan dan penambahan, kapan kita harus mengurangi kalau kita berlebihan? Kapan kita harus menambah kalau kita kekurangan? Hidup itu tidak boleh berlebih, tidak boleh kekurangan. Hidup itu harus seimbang. Jadi pelajaran menambah dan mengulang itu sebetulnya menguatkan karakter, dan kita itu tentang bagaimana kita menuju keseimbangan dalam kehidupan. Nah, apakah pesan-pesan nilai-nilai itu sudah sampai dan dipahami oleh anak dalam pembelajaran selama ini? Bapak itu yang harus kita kuatkan. Nah, oke. Kemudian kurikulum prototipe itu memiliki beberapa karakteristik, seperti pembelajaran berbasis proyek. Nah, proyek selalu tadi saya bilang proyek ini masuk ke dalam struktur kurikulum yang selama ini di luar, kemudian fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup bagi pembelajaran yang mendalam, misalnya penguatan literasi dan numerasi,
Dan literasi dan numeracy bukan persoalan hanya membaca dan angka Bapak Ibu, tetapi ini logika, nalar dan sebagainya, dan pemaknaan dari apa yang kita pelajari. Kemudian fleksibilitas bagi guru yang melakukan pembelajaran ada diberikan fleksibilitasnya, yang disebut dengan teach at the right level, gitu kan. Baik, Bapak Ibu, kemudian ini penguatan karakter. Nah, itu yang saya katakan tadi, di kurikulum 2013 sudah menekankan pengembangan karakter, namun belum memberikan porsi khusus dalam struktur kurikulum. Nah, dalam kurikulum prototipe itu diberikan jatah waktu 20-30% dari setiap mata pelajaran untuk menyumbangkan waktunya untuk pengerjaan proyek. Proyek ini bukan hasilnya yang dituju, tetapi prosesnya itu. Anak berproses agar anak itu kompetensi karakternya menjadi kuat. Karena di proyek itu pasti ada kerjasamanya, pasti ada kemandiriannya, ada kreativitas dan sebagainya. Nah, itu yang penting. Anak berproses. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini penting untuk pengembangan karakter. Kenapa? Karena memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari terjadi di berbagai disiplin ilmu. Misalnya, proyek itu tentang menjaga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap asri. Dari situ, di proyek itu akan terlibat mata pelajaran kimia, biologi, fisika, ekonomi, matematika. Ekonomi juga bisa terlibat. Nah, sehingga dalam proyek itu bisa berkolaborasi beberapa mata pelajaran. Nah, untuk penilaian kompetensi mata pelajaran itu di masing-masing mata pelajaran sendiri. Proyek itu fokus kepada penilaian karakter. Jadi kalau di pelajaran biologi, kimia itu kita dapat ilmunya, dapat strateginya, kemudian di proyek itu ilmu itu diterapkan untuk menguatkan karakter. Nah, jadi seperti itu kira-kiranya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu pelajaran karakter bukan lagi menjadi beban tambahan seperti yang selama ini yang terjadi. Nah, itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan pesan saya Bapak Ibu, apapun yang terjadi jangan panik dulu dikemukakan, tapi coba pelajari esensinya. Kemudian ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal siapa diri kita, siapa sekolah kita, bagaimana sekolah kita, dan bagaimana sekolah kita memberikan pelayanan peserta didik. Kenapa? Yang nomor satu sekarang bukan kurikulum, yang nomor satu adalah peserta didik. Kurikulum itu alat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik, sehingga mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sesungguhnya, insan kamil yang cerdas, berakhlak mulia, berperilaku itu. Kurikulum hanya alat. Jika terjadi perbenturan kepentingan misalnya antara kurikulum dan kepentingan anak, kurikulum yang menyesuaikan. Nah, ini kurikulum yang menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu selama ini mungkin campur aduk ya, kurikulum bagi kita itu hanya satu, bahwa dokumen itu ada kurikulum. Nah, kurikulum itu sebetulnya ada dokumen kurikulum, perangkat kurikulum, yang dokumen yang tertulis, ada kurikulum yang sebagai proses. Nah, sebagai proses ini yang dinamis. Karena kalau kita merujuk ke asal kata kurikulum itu curere dalam bahasa Latin, kemudian diangkat oleh Bobik untuk dalam pendidikan menjadi curere itu artinya lintasan atau jalan menuju mencapai satu tujuan. Nah, konsep ini diangkat oleh Bobik ke dunia pendidikan. Kurikulum itu artinya jalan yang disediakan kepada anak agar si anak menemukan cara yang terbaik bagi dia untuk mencapai tujuan. Nah, jalan itu tidak boleh tunggal. Kenapa? Karena posisi orang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan. Berarti jalan itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Gitu. Nah, jadi sekali lagi saya mohon izin karena waktu saya tinggal beberapa menit lagi dan mungkin tidak bisa saya memberikan jawaban, dan anggaplah ini perkenalan kita pertama kali, dan anggap juga ini kulonungun saya pertama kali untuk beberapa saat sebagai orang yang hidup dan tinggal di Banten dari hari ke hari. Dan jadi ini semacam pembuka jalan lah bagi Bapak Ibu. Nah, yang paling penting bagi Bapak Ibu sekarang ini kurikulum, kepanikan kita terhadap kurikulum adalah kita akhiri. Bahwa kurikulum itu sebetulnya adalah alat yang memudahkan kita bekerja. Kemudian dunia pendidikan itu adalah dunia yang terindah, dunia yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Dan
Kebahagiaan anak-anak Bapak Ibu bukan karena dikasih permen, dikasih ini, dimanja. Itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan mereka yang sesungguhnya adalah ketika dia berhasil mengalahkan tantangan yang dia hadapi. Nah, bikinlah mereka itu bahagia. Karena bahagia itu mencerdaskan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, saya mengatakan begini ke anak-anak. Jadi akar pohon yang sangat halus itu begitu merasakan kebahagiaan sejati ketika dia bisa menembus tanah yang keras dan beton yang bertulang baja. Begitu juga anak-anak sebetulnya. Kenapa anak-anak kecil itu suka manja, suka itu dan sebagainya? Kenapa? Karena dia bangga bisa mengalahkan tantangan. Nah, inilah yang perlu kita cita-citakan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berkreasi agar kita makin makin percaya diri, makin bisa mendampingi anak. Dan kita tahu Bapak Ibu, profesi sebagai pendidik, sebagai guru, profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, sekalipun kita telah tiada. Semakin anak-anak itu merepotkan kita, semakin anak-anak itu menguras energi kita, semakin anak-anak itu menguras waktu kita, semakin besar keberkahan yang kita dapatkan, dan semakin lebar jalan kita untuk mendapatkan ridho ilahi sebetulnya. Dan itulah rezeki yang tanpa batas, dan tanpa batas waktu, dan tanpa limit besarnya. Untuk itu, jangan pernah berhitung-hitung tentang waktu, tentang energi untuk mendampingi anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang begini. Kenapa? Semuanya itu adalah ruang bagi kita yang akan mengantarkan kita ke ridho ilahi, dan itulah rezeki yang paling utama dalam kehidupan. Jangan sampai karena sertifikasi terlambat, karena gaji tidak naik-naik dari yayasan, jangan sampai itu yang mengurangi semangat kita untuk menebar kebaikan kepada setiap anak-anak kita. Kenapa? Kalau kita kurangi niat kita, keikhlasan kita dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak, maka sendirinya kita telah mengurangi keberkahan bagi diri kita sendiri. Ini yang paling penting, Pak Ibu, yang perlu ditanamkan ke dalam diri kita masing-masing. Dan mohon maaf sekali, untuk kali ini saya harus mengakhiri pertemuan ini karena saya sudah harus masuk ke rapat berikut. Kemarin itu saya mohon mudah-mudahan Pak Kadis, saya ada waktu di hari Senin jam 8.30 sampai jam 9.30, dan itu katakanlah ucapan assalamualaikum saya, kula nuwun saya untuk pertama kali. Dan kalau Bapak Ibu tidak puas, jelas tidak akan puas dalam pertemuan ini, gitu kan. Tapi itu pertanda bahwa akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah Bapak Ibu, kami sudah punya sepakat dengan Pak Kadis, dengan Pak Kepala LPMP, kemudian dengan Pak Kadis Kabupaten Kota, kita akan tetap bersilaturahmi. Masa saya yang hidup dari pagi sampai malam sampai pagi lagi dari setiap hari di Banten, kemudian saya tidak punya waktu untuk Bapak Ibu teman-teman kita di Banten, dan itu sangat naif selagi saya masih punya waktu dan kesempatan untuk ini. Barangkali itu Bapak Ibu, dan mohon maaf ya, saya harus undur diri dari pertemuan ini. Pak Kadis, mohon maaf Pak Kadis, Pak Sekdis, dan Pak Kepala LPMP, Pak Iwan, saya mohon maaf, saya harus izin dari pertemuan ini karena saya ada rapat untuk persiapan launching di bulan di awal Februari nanti. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sekretaris untuk melanjutkan ini. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, paparan sekaitan dengan kegiatan sosialisasi kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran dan informasi kurikulum prototipe yang disampaikan oleh Pak Dr. Zulkifli Anas MPD, Kepala Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan
teknologi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, menambah pengetahuan dan wawasan serta menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.